Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa UMP TV yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di acara ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pencerah umat, Nabi yang membawa obor kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekaligus Nabi adalah uswah hasanah bagi kita sekalian, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menteladani Nabi dalam segala aspek kehidupan. Pemirsa UMP TV yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan bersedekah atau keutamaan sedekah. Pemirsa yang saya hormati, kenapa sedekah itu menjadi sangat penting? Apalagi ketika kita dalam kondisi ujian COVID seperti ini, sekaligus kita ada dalam bulan Ramadan. Begitu banyaknya keutamaan sedekah, sehingga sedekah ini akan menjadi amal ibadah kita yang besok akan menyelamatkan kita semuanya. Pemirsa yang saya hormati, sedekah merupakan salah satu amal, yakni dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Kalau saya katakan kenapa sedekah itu menjadi amalan penting di dalam Islam, karena beberapa keutamaannya. Keutamaan yang pertama, sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan lipat gandanya tidak hanya 1 dibanding 2 atau dibanding 5, tetapi pahala sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 700 kali. Dalam firman Allah, dalam ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini menjelaskan bahwa perumpamaan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka kata Allah, kamatsali habbah, sebagaimana satu biji, satu buah biji yang akhirnya fi kulli sumbulati mi'atu habbah, setiap biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu akan menumbuhkan 100 kali biji. Sehingga di sini kalau kita hitung, kita infak 100 bukan lipat gandakan oleh Allah jadi 200, tetapi jadi 7.000. 700 dikalikan 1.000, 700.000. Subhanallah. Itu saja Allah masih menjelaskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih memberikan, melipat gandakan pahalanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Pemirsa yang saya hormati, kalau saya katakan seseorang memang secara naluri itu ternyata punya rasa iman sama hartanya ketika itu diberikan kepada orang lain. Dalam pengertian sebenarnya manusia punya potensi untuk menjadi orang yang pelit. Maka dalam ayatnya Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, maka sebenarnya dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang saya hormati, dari sini maka kemudian kalau saya katakan kita hendaknya bisa mendidik diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mau berbagi. Dan ketika kita berbagi dengan orang lain, yakin, kata Nabi
ma nakosot sodakotun mimmalin, harta kita tidak akan pernah berkurang ketika kita bersodakoh. Dan sebaliknya orang yang tidak mau bersodakoh, maka dalam firman Allah yang lain, Allah akan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta kita besok akan dikalungkan oleh Allah pada hari kiamat besok. Kenapa? Karena kebakilan kita. Pemirsa yang saya hormati, itu keutamaan yang pertama, dilipat gandakan harta kita sampai 700 kali. Yang kedua, keutamaan orang yang bersodakoh, bahwa tadi saya katakan sodakoh kita tidak akan pernah istilahnya nakosot, mengurangi harta kita. Pemirsa bisa, kalau saya mohon maaf, ini bukan berarti ngajari yang tidak benar gitu, bisa eksperimen. Coba bulan ini kita sodakoh, bulan yang akan datang kita bersodakoh, kita tidak bersodakoh, sehingga kira-kira antara sodakoh kita dengan tidak kita bersodakoh, apakah itu bisa mengurangi harta kita? Maka jawabannya tidak mungkin harta kita akan terkurangi karena sodakoh. Pemirsa yang saya hormati, yang ketiga, orang yang bersodakoh sebenarnya adalah orang-orang yang hatinya lapang, hatinya selalu bahagia. Kenapa? Karena secara umum orang yang mau membahagiakan orang lain, maka dia akan puas membahagiakan orang lain, dan secara umum dia pun juga akan bahagia. Maka kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong fi aunil abdi, tatkala hambanya, maka kanal abdu fi auni akhihi, ketika hambanya itu mau menolong saudaranya. Oleh karena itu, ya mari kita mendidik diri kita sendiri untuk bisa menjadi orang yang mau berbagi, tidak pelit, ya, selalu dermawan, dan yakin justru disitulah harta kita akan semakin berkah. Pemirsa yang saya hormati, ya, dalam hidup ini memang Allah sudah memberikan kadar rizki kepada kita. Maka firman-Nya Allah bahwa Allah itu akan wallahu yarzuqu liman yasha, Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki, wa yaqdiru, dan juga Allah bisa membatasi rizki kita. Maka disinilah pentingnya kita ini saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Pemirsa yang saya hormati, saya yakin pemirsa semuanya juga sudah punya pengalaman yang banyak dalam hal sodakoh. Dan ternyata ilmunya orang sodakoh itu tidak hanya menunggu ketika kita kaya. Banyak orang yang tidak mau sodakoh akan mengatakan bahwalah buat saya sendiri masih kurang kok berbagi dengan orang lain. Maka nunggu dia punya lebih, tidak. Ilmunya sodakoh adalah ketika kita punya banyak maka kita sodakoh yang banyak, tapi ketika kita tidak punya yang banyak tetap kita akan sodakoh, tetapi sodakoh itu hanya sedikit. Subhanallah, ya pemirsa yang saya hormati, ini ilmunya orang-orang yang faham akan ilmunya tentang sodakoh adalah kita tidak menunggu ketika kita ini kaya baru kita ini sodakoh atau bersedekah. Ada beberapa ya etika adab kita ketika kita sodakoh. Yang pertama, sodakoh itu hendaklah dilakukan dengan ikhlas mata karena Allah, tidak riak, tidak ya biar dipuji orang, atau biar saya dilihat orang, atau bahkan mungkin biar saya dikasih orang yang lebih banyak, tidak. Maka etikanya orang bersodakoh adalah yang pertama kita ikhlas mata karena Allah. Yang kedua, sodakoh pilih yang terbaik. Memberi orang adalah yang kita pilihkan yang paling baik, ya. Walaupun sebenarnya survei membuktikan kita ini ngasih orang kalau kita sudah tidak, naudzubillah ya, kalau kita sudah tidak suka. Pemirsa yang saya hormati, mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sebenarnya ini adalah menggugah diri saya sendiri untuk selalu tetap bersodakoh, tidak menjadi orang yang pelit, dan mudah-mudahan untuk pemirsa semuanya. Kenapa? Karena rizki itu dari Allah. Ketika Allah menyuruh kita untuk apa, dengan rizki kita pun akan taat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.